Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mufidah Royanti di podcast SMK Negeri 9 Kota Malang. Nah, di sini saya nggak sendiri nih. Di sini saya bersama siapa ini? Putri Rahayuningsi dari kelas 12 RPL 1. Oh, dari kelas 12. Nah, di sini saya akan mewawancarai Putri dengan beberapa pertanyaan terkait dengan siswa atau siswi yang berprestasi di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 9 Kota Malang. Nah, untuk yang pertama ini nama tadi udah perkenalan ya, namanya sudah. Putri. Nah, menurut kamu jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL itu seperti apa? Kalau menurut saya itu suatu jurusan yang bermain dalam skill. Dalam artian itu seperti ini. Kita bisa memanfaatkan dunia maya gitu, tidak sembarangan gitu. Dalam arti bisa membantu orang lain, masyarakat, tapi dalam bentuknya itu aplikasi gitu. Oh, berarti dalam masa pandemi ini kita bisa memberikan memberikan manfaat, yaitu kita lebih banyak di dunia internet, contohnya seperti itu. Nah, itu aplikasinya seperti apa? Boleh di-share ke semuanya? Aplikasinya itu seperti web gitu. Iya. Web apa contohnya seperti? Web informasi. Web informasi. Oh, jadi sudah pernah membuat web informasi terkait masa pandemi. Oh, di masa pandemi. Nah, sebagai contoh seperti itu, web informasi terkait di masa pandemi. Kita ketahui bahwasanya web itu sangat dibutuhkan dalam hal ini, ya kan? Dunia informasi. Iya, seperti itu. Untuk selanjutnya nih, dengar-dengar banyak sekali prestasi yang pernah kamu raih. Nah, prestasi apa saja yang pernah kamu raih selama ini? Ya, waktu di kelas 10 itu awal masuk itu saya sudah menjuarai esai tingkat Malang Raya. Iya. Yang diadakan di Unisma. Waktu itu SMK Negeri 9 Malang juara 2. Oh, juara 2. Iya. Nah, terus untuk selanjutnya apa pernah meraih juga? Ya, kelas 11. Tepatnya itu juga lomba esai tapi tingkat nasional. Ya, yang ada itu Paracita Atmaloka di Bandung selama 4 hari. Selama 4 hari. Oh, jadi lombanya selama kelas 10 ini bertahap dari ke Semalang Raya dulu, habis itu ke tingkat nasional. Tentunya bagus sekali ya untuk pernah mengikuti lomba ini. Nah, pengalaman apa sih yang pernah kamu dapatkan di setiap lomba itu? Apa ada pengalaman menarik seperti bertemu dengan teman atau bagaimana? Ya, paling utama itu bertemu sama teman gitu. Kan ada beda-beda bahasa juga, itu pengenalan yang menambah ilmu sih menurut saya gitu, Bu. Terus menambah ilmu, pengalaman juga ya tentunya. Tentunya pasti bisa merasakan oh ini aku tuh juara. Bagaimana sih perasaanmu pada waktu itu? Ya, yang pertama itu bangga karena bisa aku bisa ini loh, apa sih bidangku gitu. Oh, di bidangmu. Jadi esainya itu temanya apa ya? Biasanya kamu dulu. Kalau kelas 10 itu generasi Z, iya. Oh, generasi Z. Untuk yang di Bandung? Ini ada beberapa tema, tapi saya lupa. Oh, lupa. Enggak apa-apa. Udah kelas 11 juga ya. Nah, terakhir kemarin kamu mendapatkan juara silver medali lomba IT. Nah, apa saja sih persiapannya dalam mempersiapkan lomba tersebut? Bisa saling share ke teman-temannya mungkin? Itu lombanya membuat aplikasi development yang mana itu masih berhubungan sama pandemi COVID-19. Ya, di sini saya mengusulkan ide tema aplikasinya ini berupa donasi, aplikasi donasi gitu. Seperti itu. Donasi APD, alat pelindung diri gitu. Persiapannya menurut saya itu singkat karena saya membuat aplikasinya berapa hari? Kan daftarnya itu selama 1 minggu. Nah, kan saya bingung di sini, katanya guru pembimbing saya tuh diarahkan untuk ngoding gitu. Terus ngodingnya tuh banyak yang error sampai bingung sendiri. Terus saya tanya nih sama panitianya, ini boleh ngoding apa gimana sih? Terus panitianya jelasin, kan ini hanya prototipe saja. Oh, berarti saya mikir nggak usah di-coding. Itu saya ngerjainnya itu 1 hari. Cuman 1 hari buat aplikasi gitu. Sangat bagus sekali ya. Nah, itu dasar kamu memilih aplikasi untuk donasi itu apa? Idenya dari mana? Bisa diceritakan?
saya dan teman-teman itu kan per tim sih ini lombanya. Menganalisa ada beberapa daerah yang masih minim atas alat pelindung diri ya, kayaknya seperti hand sanitizer, masker gitu. Oh, jadi idenya berangkat dari situ. Nah, waktu itu tantangannya apa aja? Bisa diceritakan? Apa dari tantangan dari IT-nya, apa gimana gitu? Apakah ada kendala? Sebenarnya sih nggak ada kendala, tapi cuma itu waktu yang mepet dan apa ya keterampilan pokoknya diperlukan di situ. Tapi alhamdulillah sekali ya mendapatkan juara dan mendapatkan silver medali. Nah, itu bisa jadi motivasi buat teman-teman kamu tentunya. Nah, apa ada nih tips atau saran untuk teman-teman kamu agar bisa seperti kamu, seperti motivasi apa gimana? Ya, kalau menurut saya itu kalian harus aktif sendiri. Karena kita nggak mungkin kita males-malesan kayak rebahan gitu di atas kasur. Anak rebahan gitu ya kan sekarang. Terus mau nyari prestasi lah, kan nggak bisa dengan di situ. Jadi kita explore, coba tanya ke beberapa orang penting ya misal kayak guru gitu kan, mungkin tahu, oh ini loh ada lomba gitu, bisa kamu ikuti gitu. Menang kalah itu soal nggak masalah gitu, yang penting kalian mencoba dulu gitu, seberapa hebat kalian gitu. Bagaimana sih Putri sendiri melawan rasa males itu sendiri bagaimana? Mungkin ada tips, soalnya kan biasanya banyak sekali kan kita kayak males apa gitu kan, mesti Putri juga mengalaminya gitu loh. Nah, bagaimana sih kamu cara melawannya itu? Bisa diceritakan? Kalau saya sendiri melawan males itu sulit. Ya karena dasarnya kan manusia ya gitu. Kalau menurut saya, ingatlah tujuan hidup kalian itu untuk apa gitu. Ya saya sih kalau datang tuh rasa malas, saya langsung ingat keluarga. Ini loh keluarga, keluarga tuh perlu bukti bahwa kita itu prestasi apa enggak gitu, membanggakan apa enggak gitu. Banyak sekali ya, terutama lihat orang tua dulu, habis itu lihat diri kita, apa sih motivasi kita untuk bisa maju ke depannya, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, rencana ke depannya seperti apa? Apa ada rencana bagaimana itu? Apa bisa diceritakan? Ya, kalau menurut saya akan mengembangkan bakat saya sendiri, termasuk prestasi-prestasi yang sebelumnya yang pernah saya raih. Terus saya kembangkan juga ke adik. Kan saya juga punya adik gitu. Punya adik, iya. Dan yang paling utama itu ya melanjutkan pendidikan gitu. Melanjutkan ke perguruan tinggi tentunya. Nah, boleh tahu nih, kan bakat kamu itu lebih ke menulis. Menulis sama buat web gitu ya, web IT. Nah, untuk hobimu itu apa? Boleh tahu? Hobi saya sih yang pertama itu membaca buku. Membaca buku. Yang kedua saya ini agak aneh. Apa hobinya? Bisa diceritakan? Karena menurut saya itu berbeda, yaitu memelihara ayam. Memelihara ayam. Nah, seperti apa bisa diceritakan memelihara ayamnya? Bagaimana hobinya itu? Kan ini ayamnya tuh berawal dari kakek gitu loh, suruh ngembangin, dikasih ayam jantan sama betina suruh ngembangin, dan ayah saya tuh juga suka sama ayam gitu. Terus ya gitu, kadang dapat pundi-pundi rupiah gitu dari menjual telur ayamnya gitu. Jadi perlahan bisa menghasilkan uang sendiri ya, tentunya bisa mandiri. Nah, bisa saja nanti bisa jadi pembisnis ayam ya. Pasti amin aja ya. Nah, itu bagaimana sih? Biasanya berarti tiap hari itu kamu mengurusi ayam kamu itu? Kadang-kadang sih. Bagaimana? Ya kayak cuma beri makan gitu, sambil membersihkan kotorannya gitu. Cuma gitu. Berarti aja. Suka bentuknya apa, comel apa gimana? Itu kan cukup unik ini hobinya. Kalau kecil itu comel, tapi kalau besar kalau besar gak suka. Sukanya yang masih kecil gitu ya. Cukup unik juga sih hobinya ya. Kan biasanya hobi anak zaman sekarang itu kan hobinya seperti nyanyi, apa nari gitu kan. Ini memelihara ayam. Seperti itu. Nah, tadi rencana ke depanmu kan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, seperti jurusan apa? Pengennya? Kalau saya tuh pengennya
jurusan bidang IT Oh, gitu. bidang IT. Ya, sambil melanjutkan jurusan yang ada di SMK juga gitu. Bagus sekali. Tentunya pesan atau kesan yang telah kita peroleh dari Nak Putri sendiri kelas 12 ya, yang habis ini mau lulus, semoga bisa memberikan contoh yang baik buat adik-adiknya dan motivasi tentunya. Oke. Terima kasih untuk Putri sudah meluangkan waktunya di podcast SMK Negeri 9 Kota Malang. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.